Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak ada hujan, tak ada angin. Tebing batu setinggi 25 meter di Desa Hegar Manah, Kecamatan Cidodok, Kabupaten Ciamis tiba-tiba longsor. Tabrakan minibus dengan mobil angkot di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Sukabumi. Sopir angkot terjepit, 2 penumpang terpental keluar. Janji pemerintah meningkatkan pasokan minyak kita tidak terbukti. Minyak goreng bersubsidi minyak kita masih langka dan dijual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Tebing batu setinggi 25 meter di Desa Hegar Manah, Kecamatan Cidodok, Kabupaten Ciamis longsor. Material longsoran yang menutup jalan menyebabkan akses jalan antar kabupaten tertutup. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tebing setinggi 25 meter di Desa Hegar Manah, Kecamatan Cidodok, Kabupaten Ciamis longsor dan menutup akses jalan warga Kamis pekan lalu. Pemindahan material longsoran berupa batu menunggu alat berat yang didatangkan dari Ciamis. Akses jalan ini sangat strategis bagi warga di 2 kabupaten, yaitu Ciamis dan Tasikmalaya karena menghubungkan kedua kabupaten serta menjadi jalur ekonomi pertanian dan pendidikan. Warga hanya bisa melintas dengan jalan kaki di antara bebatuan yang longsor. Longsoran sekitar 25 meter menutupi jalan dan hari ini kita bekerja sama dengan PU, BPBD, tim dari kabupaten, TNI, Polri, dan kepala desa serta seluruh masyarakat akan membersihkan longsoran yang berada di jalan ini. Kenapa ini longsoran nggak bisa dilakukan sama warga? Karena ini membutuhkan alat berat, jadi longsoran itu berupa batu dan cukup banyak. Kalau dengan menggunakan pacul itu membutuhkan waktu yang lama karena longsorannya banyak batu-batuan. Ini jalur sebenarnya buat kegiatan apa aja nih, Pak? Ini jalur menghubungkan 2 dusun, sangat potensi meningkatkan perekonomian, pemerintahan, anak-anak sekolah, sehingga dengan adanya longsor ini untuk sementara jalur alternatif melalui jalur Cineam ya. Jadi cukup jauh. Lewat Tasikmalaya ya? Lewat Tasikmalaya. Nah, jadi untuk sementara dialihkan. Pak, ini sebenarnya juga akses antar kabupaten juga ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi kalau Desa Hegar Manah ini perbatasan dengan Tasikmalaya. Material longsor akhirnya bisa disingkirkan setelah datangnya alat berat. Akses jalan kembali terbuka setelah batu besar disingkirkan. Jalan pun kembali bisa dilintasi. Ini tadi ada tanda rawan longsor, emang di sini rawan seperti apa? Ini udah dari dulu Pak, ini termasuk rawan longsor Pak. Karena memang ini dari melihat kecuraman jalan juga ini sudah menunjukkan ada tanda-tanda memang di sini adalah daerah bahaya longsor. Tapi ini akses penting nih, Pak ya? Ini akses penting Pak. Ini menyambungkan ke Tasik Pak sebetulnya ini. Gitu. Tasik. Kemudian kami juga wilayah Desa Hegar Manah ada dusun Gunung Sari yang memang ini akses satu-satunya Pak untuk mereka melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, pemerintahan dan sebagainya. Karena ini pusat pemerintahan yang ada di sebelah utara. Ini termasuk jalan utama untuk masyarakat kami Pak yang ada di dusun Gunung Sari. Tapi ini evakuasi harus menggunakan alat berat ini ya, Pak ya? Iya betul Pak. Karena yang kita lihat material yang turun itu batu-batu besar. Kalau yang udah kan kami melakukan tenaga manual pakai tenaga manusia karena yang turun materialnya masih besar itu. Iya. Untuk yang sekarang materialnya besar Pak. Jadi kami tidak bisa menggunakan tenaga manusia tapi harus menggunakan alat berat. Bencana tebing yang longsor tidak menelan korban jiwa, meski pada saat kejadian anak-anak yang sedang pulang dari sekolah sempat melintas ruas jalan tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Angin kencang yang melanda komplek perkantoran Balai Kota Bogor pada Kamis pekan lalu menyebabkan atap gedung berterbangan dan sejumlah dahan pohon patah. Petugas bergotong royong membersihkan material seng serta kayu yang berjatuhan.
Tiupan angin kencang memporak-porandakan atap gedung di Kompleks Balai Kota Bogor Kamis pekan lalu. Akibatnya sejumlah seng dan kayu berterbangan dan tersangkut kabel tegangan tinggi. Puluhan aparat sipil negara ASN pun panik berhamburan keluar bangunan. Selain memporak-porandakan atap gedung, sejumlah dahan pohon juga patah bergelantungan sehingga membahayakan pengendara. Usai angin reda, para ASN dan Satpol PP saling bahu-membahu membenahi sisa material seng dan kayu yang berserakan. Angin sebetulnya dia berputar ya, seperti puting beliung gitu. Jadi arah anginnya nggak tentu. Akhirnya banyak yang berjatuhan, ya, seng-seng yang di atas kemuning gading. Yang sebelumnya memang itu sering terjadi, cuma sekarang terjadi lagi sampai berapa seng yang kebetulan ini nyangkut di kabel PLN. Mungkin bisa disebut tegangannya lumayan gitu. Takutnya ya mungkin putus ya. Dilapor PLN udah. Tapi kita udah langsung koordinasi. Patah tuh ya, gimana? Dan tuh udah patah karena memang anginnya cukup besar gitu. Tadi sempat bikin panik juga, Pak. Kebetulan tadi banyak orang-orang yang berlarian gitu. Cuman kita juga yang ikut ngamanin takutnya ada orang lewat gitu aja. Tapi nggak ada yang kena kendaraan apa? Alhamdulillahnya mungkin kendaraan tadi langsung sama istilahnya langsung diamankan masing-masing kendaraan karena angin kencang juga melanda sejumlah lokasi. Kencangnya hembusan angin membuat atap rumah di Kelurahan Cikaret roboh tersapu angin. Angin juga membuat sebuah pohon tulip Afrika dengan diameter 10 meter tumbang di Jalan Semeru, Kota Bogor dan menimpa sebuah tenda kafe. Sementara 3 titik, Pak. Jadi di wilayah Tanah Sareal, Taman Parigi, dan Bogor Barat, Murah Menteng. Ini untuk penanganan sudah seperti apa? Seperti sudah ditangani sementara untuk daruratnya, kami untuk melakukan evakuasi, Pak. Ada kesulitan nggak dari evakuasi di sini? Ada kesulitan tidak? Untuk sementara kami aman. Aman ya? Tidak ada. Iya. Petugas mencatat ada 5 titik pohon yang tumbang di wilayah Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Hujan yang terus turun mengakibatkan ratusan rumah warga di Pamanukan, Kabupaten Subang terendam banjir. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya Sungai Cigadung dan Kalan Sema yang menggenangi Jalan Raya Pamanukan. Hingga Minggu pagi, banjir belum juga surut. Air mengenangi permukiman warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi seiring turunnya hujan sejak pagi hingga siang hari. Banjir diperparah dengan meluapnya Sungai Cigadung dan Sungai Kalan Sema di Pamanukan. Luapan sungai menyebabkan Jalan Raya Pamanukan menuju Subang Kota tergenang banjir. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat menerobos genangan air. Hujannya berhenti mah paling surut lah gitu. Jam berapa hujannya ini, Pak? Jam 5 pagi. Emang kalau kena air hujan gede emang selalu di sini gini? Soalnya di kalinya gede sih udah. Meluap. Ya. Petugas BPBD bersama polisi dan aparat desa terus bersiaga mendatangi rumah warga yang kebanjiran di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Sabtu malam pekan lalu. Petugas mengingatkan warga agar waspada dan bersiap untuk mengungsi jika kondisi air semakin tinggi. Petugas juga mengingatkan bahaya aliran listrik. Untuk kondisi darurat, petugas menyiapkan pengungsian sementara di masjid dan di bawah jembatan layang Pamanukan. Data sementara dari pihak BPBD, sebanyak 400 kepala keluarga terdampak banjir di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Selesai, cepat surut, cepat pengen beres semuanya aja. Merasa terganggu nggak sih aktivitasnya dengan banjir ini? Terganggu banget lah, karena banjir kan susah untuk beraktivitas ya. Istirahat atau tidur gimana, Pak? Ya kita sementara di atas. Oh, ada ranggonan. Gak ngungsi, Bang? Ya enggak lah, udah biasa di atas. Nanti kalau insya Allah mudah-mudahan enggak ya, kalau Cipunagara meluap ya kita harus evakuasi lah. Kita mensiagakan rekan-rekan dari desa, kemudian kita dibantu rekan dari BPBD, kemudian kita juga dibantu dari rekan Tagana untuk piket di desa memantau perkembangan debit air. Ya, karena debit air ini sangat ditentukan sekali oleh curah hujan yang sangat tinggi.
apalagi hujan yang dari selatan. Kemudian kami juga melalui Babin Kamtibmas menghimbau kepada masyarakat jika air debit tambah tinggi untuk segera kemas-kemas mencari tempat yang lebih tinggi yang bisa lebih aman. Kemudian ada listrik yang perlu dipadamkan ya untuk segera dipadamkan. Banjir merendam permukiman warga hingga hari Minggu pagi, belum juga surut. Ketinggian air rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Warga memilih tetap bertahan lantaran masih bingung jika harus mengungsi. Rumah gitu, sebetis gini. Tingginya sebetis? Iya. Ibu nggak ngungsi, Bu? Ya tadinya sih mau. Jadi nunggu gimana di depan rumah ini? Ya nggak tahu sih. Oh, jadi masih bingung? Iya masih bingung. Udah masuk sampai ke teras. Tambah gede berarti ya? Iya, tambah gede. Ini abang nggak ngungsi? Enggak. Mereka berharap kondisi cuaca segera membaik agar banjir segera surut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Hujan deras yang melanda kawasan Puncak sejak Minggu dini hari menyebabkan debit air di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Petugas sempat menetapkan status siaga 3 karena ketinggian air muka mencapai 90 cm. Tinggi muka air di Bendung Katulampa, Kota Bogor sempat mengalami kenaikan sehingga menyentuh status siaga 3 karena berada di angka 90 cm pada Minggu pagi. Hujan deras yang melanda hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak sejak Minggu dini hari menyebabkan debit air Sungai Ciliwung meningkat. Meski status siaga 3 tidak berlangsung lama, petugas mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tetap waspada karena kondisi hujan masih turun. Untuk sekarang 80 cm di level siaga 4. Tadi ada kenaikan jam 7.30 90 cm di siaga 3. Mulai kenaikan dari jam 01 30 cm, 02-nya 40 cm, 03 50 cm. Terus ada penurunan dari jam 5-nya 40 cm, terus ada kenaikan lagi jam 6-nya 60 cm, jam 7 80 cm, jam 7 30-nya 90 cm. Itu puncak kenaikan. Tadi jam 7 berarti sempat 90, itu kenapa kan? Bukan jam 7.30. Jam 7.30? Iya, jam 7.30. Itu kenapa? Dikarenakan curah hujan di hulunya tinggi. Untuk kondisi sekarang? Untuk kondisi sekarang merata gerimis. Tabrakan antara mobil minibus dengan mobil angkutan kota jurusan Cibadak Warung Kiara terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Kamis siang pekan lalu. Akibat kecelakaan tersebut, sopir angkutan kota terjepit sedangkan 2 orang penumpangnya terpental keluar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi antara sebuah mobil minibus dengan angkutan kota. Kejadian berawal saat mobil minibus yang mengangkut sembako hendak menuju Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dari arah berlawanan muncul mobil angkutan kota jurusan Cibadak Warung Kiara. Karena jaraknya yang begitu dekat, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan, sopir angkutan kota bernama Aang Kunaifi terjepit badan angkot. Sedangkan 2 penumpang lainnya terpental ke jalan raya. Sejumlah sopir angkutan kota dan warga berupaya menolong sang sopir dari jepitan badan mobil. Sang sopir dan 2 penumpang tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Mobilnya pelan sih, saya juga udah berhenti, nggak tahu tiba-tiba supir itu ngegas nabrak saya. Saya juga kaget gitu. Hanya bapak ditabrak? Iya, saya ditabrak. Dia itu langsung jarak dekat sih, kalau jauh mah hancur. Dia itu apa kayak ngegas aja gitu. Iya, berlawanan. Soalnya si angkot mobil boxnya lagi nyalip, jadi di tengah posisinya gitu. Posisinya gitu. Apa yang luka-luka ibu? Ini sih kayaknya kena jok, terus sampai jatuh ke bawah. Saya juga sampai kelempar. Cuman yang parah itu yang di samping angkot. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.